Gila-gila bener ya. Kalian tuh pada ini banget ya. Pada standby banget ya. Wah. No gelap-gelap Umi. Lah biarkan gelap loh. Beneran gelap loh iya. Sakit kak? Enggak. Gue lagi rebahan. Males aja. Selamat malam Ausi. Selamat malam kakak Irma Strukturna. From Bau-Bau. Aku lagi males. Aku lagi rebahan. Kan tadi aku udah tanya, kebanyakan udah gak apa-apa gaskan aja lah gelap-gelapan kan. Masih jam 12 udah rebahan aja Umi, aku capek tadi habis masak. Hai Kalimantan. Gaskan struktur sayang. Oke kakak. Udah diem gue mau gelap-gelapan, kenapa sih lo? Komplain aja lo Ujang. Umi tanggapan waria umroh pakai cadar dong. Kalau aku itu tidak bisa komen karena itu urusan dia sama Allah ya. Ya gimana baiknya deh. Keder juga gue. Salam dari Malaysia. Halo Malaysia, Surabaya, dari Jawa Tengah gitu. Gelap amat kah? Iya, gelap. Ajakin Bang Rio sama Gringo lagi. Udah abis itu gue gak fokus gara-gara mereka ya. Umi salam buat Om Rio. Kayaknya dia gagal deh. Gagal ngelamar anak orang gara-gara tadi. Halo Ambon. Sapami dari Cilegon, Banten. Hai, salam dari Papua. Halo, anak Papua. Di sana jam berapa? Jam 12.15. Abis nonton Siksa Kubur ya, pala lo. Lu tuh. Aduh Bali, I miss Bali. Hai Medan. Om Rio ganteng loh. Mantap kali lah Om Rio ini ya kan. Hai Malang. Jangan lagi masak-masak ya Umi. Ini efek masak tadi nih jam segini udah rebahan. Iya gue kan kalau masak kan sendiri. Jadi berdiri lama. Hola Bekasiong. Halo Bekasiong. Ini juga ada dari Lampung. Wah ini pokoknya Nusantara ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kakak gak lapar lagi. Lapar sih ya kan. Tapi abis itu ntar kalau gue keluar, muka gue kelihatan lagi. Lu tau gak kenapa gue gelap-gelapan? Karena niatannya supaya tidak masuk YouTube. Gue males. Gak mau, aku tidak mau famous. Dimana ada kamera, di situ ada anak durhaka, ya kan? Aku gak mau kayak begitu. Jember, Palembang, Wong Kito Galo. Kaput udahlah, abaikannya sama Kak Putri udah baikan ya sama najis gue baikan sama anak durhaka ya. Gue nggak mau ikut-ikutan jadi durhaka sama orang tua gue gara-gara berteman sama dia. Irit listrik ya, kenapa udah habis? Iya, tokennya udah habis nih, udah bunyi nih. Halo Ternate, Allah dia lagi, gue matiin dulu ya. Jangan lo kasih yang enggak nih. Suka sinting-sinting kalau ngasih love lah, bibir-bibir begitu. Kak seru anjay. Coba kirim santet dari sana. Mana tahu jin keluar negeri lebih sakti. Hai Surabaya. Siapa nih?
Amandita, suara kakak enak buat pengantar tidur. Aku nonton di YouTube sambil OTW tidur. Gila-gila ya. Udah gue delete, udah gue hempaskan. Token apa toke? Lu tuh. Di sana jam berapa? Jam 12.17 sekarang. Kak Putri, Aminike lagi bahas si Waria yang umroh pakai jilbab dan cadar layaknya perempuan. Gua nggak bisa bahas itu. Nanti ada waktunya ya. Pasti kena semua nih. Pasti kena semua gue bahas ya. Cuma gue lagi mau fokus aja sama si Fitri, nggak usah di si Waria pakai cadar ke, Waria umroh ke, bodo amat. Yang nanggung dosa dia, bukan gue dan bukan kalian semua, oke? Guys, lihat IG story-nya Kak Niki tentang si Ise Bencong. Gimana dendengnya Kak? Bukannya dendeng, gue bukan bikin dendeng, bikin daging balado. Kakak kalau ke Indo hati-hati pas ketemu FS, aku takut kakak difitnah terus. Oh, gue injek-injek batang lehernya tuh si anak durhaka itu. Kak Putri best friendnya Andur ya, nggak mau ntar gue ikut-ikutan jadi anak durhaka. Kok Saru lagi nggak berani belain Andur pas malah. Kok Saru nggak berani belain Andur pas masalah sama Kak Putri, gimana sih? Kok FS kenal kakaknya, FS kenal papanya kakak? Ceritanya agak bingung ya gue, gimana cara kenalnya, intinya kenal lah. Besok goreng bandeng aja Umi biar gak capek. Kak jelasin dong, si Fitri kok bisa kenal bapaknya kakak. Intinya gini, Nathan tidur sendirian nih, ada di sebelah nih, di sebelah kanan Nathan, sebelah kiri Nibras. Live bareng Nikita dong Kak. Nanti ya live-nya tuh yang bener-bener live, bukan di Instagram ya. Live-nya tuh bener-bener ketemu. Kak Putri, kok semua orang yang ribut sama kakak tetap teleponnya ke papa ya? Kenapa sih Kak? Aku heran Kak, nggak tahu. Sinting pokoknya. Iya, Sahrul bungkam ketika kakak Putri menyerang Andur karena dia coba pernah nyenggol gua ya kan. Ya dia nyenggol ya. Ya intinya gue sentil aja sih, masih gue sentil sih, belum gue apa-apain. Yoke di sana itu coba deh kamu lihat di San Francisco tuh jam berapa? Di San Francisco tuh pagi. Kapan balik ke Indo Kak? Soon. As soon. Hi, my name is Kila. Kenapa Sahrul takut sama Kak Putri? Mungkin bukannya takut, hanya respect. Karena kan gue tidak pernah ada masalah sama dia dan cari masalah, ya kan? Kan seperti itu. Iya gak apa-apa deh. Kalau misalkan kamu ngelihat aku terang-terang, ntar itu lagi. Ajeng Kasmo jangan pakai fake account. Ajeng lo jangan pakai fake account katanya. Ya, lu nih buzzer nih. Ajeng nih buzzer nih. Kalau yang mau nanya spill skincare-nya ada di highlights aku ya. Kan nanti ketemu. Bener ya. Pokoknya di sini yang ngajakin gue ketemu waktu pas gue di Jakarta. Ntar pas gue di Jakarta lu jangan pada ini ya, PHP-in gue ya. Katanya hari Senin kayak ke libur, nggak tahu deh. Video Kak Putri terus cie-cie. Makanya gue nggak mau. Ini makanya gue kenapa gue gelap-gelapan aja. Pusing gue, ya kan? Nggak gila-gila gue, nggak gila-gila pansos, nggak gila-gila harus di mana ada kamera di situ ada anak durhaka. Gue nggak mau kayak begitu. Kak Putri nggak ada niat mau ke Lampung Kak, nggak ada. Yang di Jakarta harus siaga ya, bener ya, lu pada siaga semua yang di Jakarta. Maput Bali aja yuk. Bali nggak tahu kalau waktunya cukup. Kalau ketemuan jangan di Paul ya Kak.
Nggak ada tempat lain Kak di Jakarta ini. Udah diam loh, nggak usah ngatur-ngatur gue mau ketemu di mana. Tapi aku lagi hamil, tetap mau ikutan ketemu. Emang kamu di mana? Aduh, hamil-hamil lagi. Iya, di situ ada kamera, di situ ada anak durhaka ya. Jadi makanya ini listriknya lagi padam ya. Enggak, gue lagi matiin lampu. Biarin aja biar ngirit juga gue. Karena aku nggak di Jakarta ya. Kak, kamu udah pernah main Bekasi belum? Bekasi udah. Malah gue pernah waktu dulu sempat ketangkep di Polresta Bekasi Kota. Jangan sedih, say. Tapi kalau Kak Putri rujuk sama Fitri nggak asik. Nggak ikhlas Kak Putri. Gue juga nggak ikhlas. Siapa yang mau ikhlas? Nih ya, gengs. Lu lihat ya. Gue setiap ngoceh itu pasti selalu mencoba untuk tidak berbohong ya. Terus gue menceritakan yang sebenarnya ya. Terus kalau memang ada bukti ditambah lagi bukti gitu ya. Seperti yang kalian lihat kan, di story gue nggak bohong ya, gue sudah tunjukkan ya chatnya ya gitu. Tapi kan gue tetap harus menjaga menjaga bokap gue. Gue harus respect sama orang tua gue gitu ya. Pusing nyalain gak tuh lampu, gila-gila. Ajang, lu jangan atur gue. Gitu. Wah, enak tuh, gue suka tuh kalau ada tukang jajanan tuh. Gue tidak ada hubungan apa-apa sama Fitri. Keluarga pun tidak ada hubungan darah. Ya. Batu, iya nanti batu ya. Ajeng lu berisik banget. Emang Ajeng berisik banget ya? Ih, kesel deh aku tuh. Nanti ya, aku main ke Bandung. Kalau Bandung masih oke lah. Umi matanya gelap. Nyokap sehat Put, lagi di Jakarta nih. Enggak, gue lagi masih di Melbourne. Si Ajeng lama-lama bikin naik darah Kak Putri. Emang iya nih si Ajeng nih. Ajeng buzzer tuh. Buzzernya si anak durhaka. Enggak ada Ingo, ganti si Ajeng nih. Kok Fitri bisa kenal papanya Umi? Kamu cupu ya Kak Putri, takut di record. Kamu cupu, aku gak like. Bodoh, ngeliat lagi ribut lagi yuk tuh kan. Gila-gila loh, orang tuh lagi tenang hatinya, lagi enak ya kan. Lagi abis memposting ya kan, memposting bukti ya kan gitu loh. Mana nih Fitri suaranya? Mana postingannya Fit? Mana live-nya Fitri? Mana? Ya, walaupun lu ngeblok gue ya, lo lihat nih followers gue ya. Fitri bukan netizen ya yang kayak lo bilang, karena lo merasa lo tuh ertong ya, padahal kagak, lo anak durhaka ya. Terserah nih, gue mau gelap-gelapan ya kan, mau direkam lagi bodo amat. Yang penting muka gue remang-remang ya, bukan karena gue takut gue ngebacot, tidak. Karena kesian sama netizen Andrea yang melihat muka gue nggak ada habis-habisnya. Ya. Gitu. Sampai enek dia ngeliat muka gue. Lu kicep Fitri, lu kicep. Udahlah. Kamu cupu Kak Putri, aku nggak padamu. Kamu lemah, bacot aja, diam kau ya Ajeng. Batu nggak disamperin Kak, sedih aku nanti ya. Andur katanya nggak takut. Iya kan tadi kan udah aku posting kan, saya tidak takut katanya najis. Nah sekarang ya, lu kirim tuh video lu ke bapak gua ya. Nih, gue telepon ke Kak Fitri. Lu telepon ya Ugin ya, sampein Ugin. Nanti kalau gue sampai Jakarta, dia belaga holiday ya, bukan holiday.
Atau nggak belaga-belaga koma, awas aja. Gitu. Terus udah gitu, ingat juga ya Fit, ini aku pesen-pesen ya Fit. Sampai lu dateng ya, bawa siapapun juga ya, gua nggak pandang bulu. Ya, lu dengerin nih, ini pasti ada nge-record. Gua bantai yang lo bawa, lo nya juga gue bantai. Oke. Kak Putri gak mungkin menghindar apalagi sama kamu, bener Ugin. Tapi kayaknya dia nggak live ya. Kenapa ya? Takut diserbu ya. Pastilah. Kalian kan di sini kan orang-orang yang otaknya normal, ya kan? Kalau netizen dia kan otaknya nggak normal semua. Udah tahu anak durhaka, masih juga di follow, masih dibilang positive vibes, ya kan? Sinting berarti, ya kan? Hai. Haridi. Putih pendek disikat juga ya. Gua sikat semuanya. Mau yang kayak jenglot juga gua sikat ya. Nggak ada ini urusan ya sama gue ya. Biar tahu loh. Putih pendek siapa sih? Oh, ada deh. Dia nggak durhaka, tapi mamanya yang ninggalin dia dari kecil. Kemana aja maknya selama Kafit kecil. Nah terus waktu si Fitri melahirkan, ada maknya. Ya kan, bisa main sama cucunya. Terus giliran lo udah mau, tampil-tampil, udah main sama artis-artis, udah main sama pejabat-pejabat, lu mau buang story lu mau buang cerita lu. Kalau lu emang anak yang terlantar, anak orang miskin gitu. Dosa lo Fitri. Mau semiskin apapun, ya, mau sesusah apapun, ya, mau sepelacur apapun ya, segala macem deh pokoknya jelek-jelek tentang orang tua lu, dia yang udah ngandung lu 9 bulan dan melahirkan lu susah payah ya, intinya seperti itu. Ingat itu ya. Iya, kalau gue nih, karena gue udah tahu ya, jadi mau dia posting apa ya tetap gue jijik. Karena tidak sesuai. Ih, biarin deh gelap banget. Lu gak usah halu-halu Fitri. Makanya lu jangan nyenggol gua ya. Akhirnya giliran gua senggol balik, terbalikan sekarang dunia lu kan. Kebalikan sekarang kan. Nah itulah ya. Gue orangnya paling nggak mau sebetulnya nyenggol orang, karena lu udah ganggu gua ya kan. Udah masih pakai bilang apa itu tadi tuh yang gue posting tuh. Dia bilang apa itu? Dia bilang katanya apa? Nggak ngomongin gue. Lah itu apa? Najis katanya. Najis ya. Lu kirim tuh videonya ke bapak gue. Ini loh om gitu, live aku ngecilin begini karena nggak kenal. Lu nggak bisa berkilah lagi ya dari live lu yang itu ya. Semua orang nge-record ya. Fitri Salfitri. Gue juga punya masa kecil kok. Beneran deh, bapak gue juga walaupun bapaknya tuan tanah, nenek gue juga dari keluarga kaya juga gitu ya. Bapak gue kalau mau gembel aja, tetap aja gitu kan. Bodoh amat. Lu kenapa? Dan lu tahu sekarang even bapak gue bergaul sama jenderal lah, sama orang-orang penting di seluruh dunia lah ya. Bapak gue biasa aja ya, nggak butuh validasi, dan dia tidak menutup bagaimana dia masa kecilnya ya gitu loh. Kenapa lu? Lu kenapa Fit?
Lu kenapa? Ya. Gue tidak bisa komen di feednya FS, goblok. Kalau gue bisa komen udah gue serbu dia. Diajakin live bareng aja. Ngomong di live nantang-nantangin ya kan. Tapi giliran gue request kagak berani di accept. Cuy, tau gak? Jangan sebut nama kak, kenapa emangnya? Kak, hati-hati. FS sahabatnya kepala Kapolri. Gak takut gue. Gak takut. Gue datengin ya. Kalau masih dia normal-normal saja, masa bodoh deh gue ya. Karena udah abnormal nih ya kan. Jangan disautin Put Ajeng ini. Memang Ajeng ini nih. Bang Gringo lagi dihukum papa ini. Oh. Ini gue ulangin lagi ya gengs ya. Gue ulangin lagi ya. Gue dari awal gue sudah bilang ya. Kalau lu tuh lihat tuh ada tuh di mana tuh di YouTube ya. Lo lihat tuh pasti kan direkam-rekam tuh ya. Gue udah bilang gue tidak ada urusan antara Yoke dengan siapapun itu. Gue itu profesional ya, bisnis dan berteman baik. Berteman baik itu bukan berarti bersahabat. Berteman baik itu karena gue tidak pernah ada masalah sama Yoke dan Yoke pun tidak pernah ada masalah sama gue. Berarti kita berteman baik. Gitu ya. Terus tiba-tiba ada nih gitu kan. Ada yang nyenggol lah ya kan dengan bahasa-bahasa yang lucu. Terus ada bahasa yang menggelikan lah gitu kan. Ya gue ngerasa loh kenapa ya, kok ada masalah ya gitu, kok kenapa gue menjadikan si Yoke sebagai brand ambassador gue itu kok malah gue diserang juga gitu kan. Dari situlah gue ngerasa oke gitu, dan gue diam, oh kok tiba-tiba kok gue dibawa-bawa lagi begini om, begini loh kok begini ya gitu. Jadi gue rasa ya dari situ gue tidak bisa diam. Gue tidak bisa diam saja karena gue itu baru bersilaturahim sama bokap gue. Karena gue sudah 11 tahun gue gak bersilaturahim dengan bokap nyokap gue gitu loh. Ya, jadi menurut gue itu sudah salah satu hal yang menurut gue mau mengadu domba gue lagi gitu loh. Bahwa gue nih dengan gue begini padahal bisnis gue itu baru dimulai dari awal gitu kan. Terus udah gitu baru mau merintis, ada aja nih ya kan, ada aja nih kutu nih gitu kan. Kutu yang mau lompat ke kepala bapak gue, yang mau ngebisik-bisikin otaknya dia gitu kan, yang bukan buat ngisep darah gitu loh, supaya bokap gue terpengaruh gitu loh. Paham kan gitu. Makanya kenapa gue sampai meledak seperti ini, karena gue baru baikan sama bokap nyokap gue. Gitu ya. Jadi kalau kalian kalau nanya ya seperti itu gitu loh, kenapa gue bisa semarah itu. Ditambah lagi si Isa Zega itu tidak ada sangkut pautnya gue gitu kan, dan gue tidak pernah yang namanya manas-manasin Yoke gitu. Itu urusan mereka udah lama sebetulnya gitu kan. Terus ya wajar dong, namanya bisnis marketing ya kan. Ya kalian tau lah siapa artis yang lagi up, yang lagi viral dan segala macamnya, pasti jadi brand ambassador atau enggak memang di endorse gitu kan untuk pengenalan produk, karena kan dia lagi jadi pusat perhatian nih gitu loh. Gitu kan. Wajar dong gitu loh, kenapa si Isa nyenggol-nyenggol gue gitu kan. Dan nyenggolnya tuh apa ya, maksud gue kayak ya kalau nyenggolnya cuma ngomong gini, aduh kenapa sih Putri gitu kan ya, misalkan nih, aduh kenapa sih Putri kok bisaan ya gitu, walaupun sebetulnya dia juga waria gitu kan. Terus kok bisa ya bencong lu jadiin brand ambassador parfum lu, atau enggak kok bisa ya lu salah pilih brand ambassador, bisa kata-katanya kayak begitu ya kan.
Tapi ini malah Putri itu miskin, Putri itu kismin, gak punya rumah, mana punya uang dia buat bayar si banci gembel katanya gitu, ya kan? Terus satu, ya kan? Terus habis itu yang kedua, sebetulnya awalnya bukan yang itu, awalnya dia posting yang gua tulis masalah jenderal itu, ya kan? Di repost lah sama Yoke. Terus tiba-tiba di capture, dimasukin lah sama dia. Terus abis itu baru si si komen itu. Yang ketiga baru dia masukin yang video orang itu, yang orang botak itu, yang dia bilang ini, kalau boleh dimasuk berarti jodohku namanya Putri. Udah cukup 3 menurut gue, ya. Cukup 3, tidak lebih dari itu, ya. Jadi makanya setelah itu barulah, ya kan, teguran pertama. Ya kan, teguran pertama. Karena mungkin dia ngerasa dia di backup sama si A, si B, si C, ya kan. Terus bukan malah meminta maaf, ya, atau enggak mengklarifikasi, malah dia bikin video untuk menantangi gue, ya. Yang paling gue ingat adalah ada videonya dia itu yang dia bilang ini, untuk Putri yang ada di belakangnya Yoke, saya tidak takut. Seperti itu, gengs, ya. Jadi menurut gue tadinya sih ya mau dia gaya bilang perumahan mami mewah dan segala macem sih ya. Ya gue sih bodo amat ya gitu kan. Cuma yang gue mau tahu ya selesain aja, klarifikasi aja. Dan masalah si Fitri juga satu, gue cuma minta klarifikasi lo doang. Cuma lo banyak cincong, sampai WhatsApp bapak gue aja lo ada aja alasannya. Kak, kenapa dia nggak diperiksa KPK? Ya nggak bisa lah. Kan dia kan bukan pejabat negara. Penipu handal dia tuh. Ya Ajeng lu goblok sih. Abis lu komen-komennya, lu mampus lu, ntar lu diserang lu di DM-DM lu. Gitu ya. Ada di Secret Finance ya. Iya. Yeah. Dulu kenapa Kak diem-dieman sama bokap? Gua dulu itu anak yang paling bandel di keluarga. Gua anak yang paling pemberontak di keluarga. Terus gua tuh yang anak yang tidak bisa diatur, ya. Nah makanya daripada bokap gua pusing ya, takutnya gue bikin kasus lah, ya kan. Gua bikin malu keluarga gitu kan. Akhirnya gua tidak diterima dulu di dalam keluarga itu. Gua rasa itu hal yang bijaksana yang udah bokap nyokap gue ambil dan sepakati. Karena kenapa? Karena biar gue belajar di luar sana itu bagaimana kerasnya hidup, ya. Bagaimana gue berhadapan sama orang-orang yang sifatnya A, B, C, D, yang kayak gitu. Ada yang kayak setan, yang kayak jin, yang kayak iblis, yang kayak malaikat, ya kan, yang bermuka dua, anak durhaka gitu kan. Tapi ini gue baru nemu nih yang satu nih, yang si antik satu ini nih, si anak durhaka ini nih, ya kan. Gitu, intinya kayak gitu. Dan memang pelajaran itu tidak sebentar. Pelajaran itu lama gue lewatin. Tapi alhamdulillah selama gue lewatin bertahun-tahun itu, akhirnya bokap dan nyokap gue lihat gue tidak pernah, maksudnya jangan sampai ya, nauzubillah min zalik, sampai ke depannya gue ada kasus menipu, ya kan. Terus gue ada kasus apalagi ya, kriminal apa ya, ya menipu, berhutang, terus apalagi pokoknya yang hal-hal yang tidak baik lah, intinya seperti itu. Sentosa, ini adikku yang paling kecil ya, Sentosa Bahri ya. Lu kemana tadi? Orang tadi siang lagi seru-seruan, lunya malah kerja. Gitu. Sorry, gua walaupun kemarin seperti itu, gue tidak pernah durhaka sama ibu bapak gua.
Kalian boleh tanya sama adik-adik gue ya. Gue tidak pernah durhaka sama ibu bapak gue. Ya, gue tidak pernah berkata-kata kasar atau enggak seperti apa, gue nggak pernah. Ya. Makanya gue nggak mau berteman tuh sama si Firtisal Fitri ya. Udah baik-baik gue diterima sama keluarga gue, masa ya gue mau dibuang lagi kayak jadi anak durhaka? Ogah banget gue. Gue anak nomor 1. Anak tertua dan dituakan. Ya asik. Ajeng itu asisten gue guys. Jadi kalau misalkan dia bacotnya sialan ya maafin aja ya. Kadang gue juga emosi sama dia, ya sudahlah. Mungkin memang dia nggak tahu ya, dia ada penyakit kalau dia dihina tuh hidup dia jadi seneng. Gue aja keder deh sama si Ajeng itu ya. Papaku terkenal mbak. Aduh. Nanti kalau gue balik lu jemput ya. Begitu ceritanya ya. Kenapa aku bisa marah sekali gitu. Dan kenapa aku kalau kalian maksudnya yang mungkin di sini ada netizen ya, netizennya si anak durhaka itu lebay lu gitu kan. Setiap lu live yang lo omongin cuma itu aja. Kata siapa yang gue omongin itu aja. Buktinya kan ada tuh gue postingnya kan gitu. Ada aja kelakuan dia ya kan gitu. Intinya kayak gitu. Dan gue jujur, gue udah bilang sampai gue ke Jakarta, sampai gue menginjakan kaki gue di Jakarta, gue tidak akan membuat redup masalah ini. Gue akan tetap ngebom, gue akan tetap membiarkan masalah ini tuh duar gitu ya kan. Tidak akan kubiarkan redup seperti sekarang aku ini redup ya kan. Bukan redup juga sih, gelap. Ada deh, kalian tidak perlu tahu kapan aku ke Indo. Ya, intinya yang pasti kalau aku sudah sampai Jakarta, aku pasti akan posting, kalian akan tahu ya. Begitu. Kenapa? Bukan karena aku mau membuat strategi ataupun apa. Malah ya aku tidak mau memberikan kesempatan kepada anak durhaka itu supaya banyak alasan dan membuat strategi ya. Jadi pokoknya tenang aja. Hari Rabu ke Indo info. Apa sih lo info A1? Apa lo? Paper, kertas A1. Kelamaan nunggu Januari ya. Memang bisanya Januari mau diapain? Enggak, bohong dia, apaan A1 lu bikin heboh aja lo A1. Ngaco lo, jangan percaya sama si Osa. Kak, jangan lupa bawa krips rasa coklat buat giveaway. Ya ntar gue bawa tuh, ya kan? Si krips gue, makanan favorit gue. Januari FS umroh sebulan. Januari aja. Aduh. Kalau beneran hari Rabu Andur langsung malam ini. Pokoknya diam-diam udah depan rumah ya kak. Oh, gue gak mau nyamperin dia ke rumahnya. Bukannya gue takut ya. Tapi gue pikir ya masa sih ya seorang Putri Jimbo ya nyamperin dia. Kita lihat aja. Kita kasih dia supaya dia tuh berani gitu loh nyamperin gue. Ya kan? Kesian lah. Udah ketahuan kan sama kalian di sini kan. Kalau dia itu kan kalau dia itu pengecut ya kan. Ya gue harus
kasih tahu lah gitu loh. Maksudnya bukan kasih tahu, kasih kesempatan lah bahwa dia tidak sepengecut itu gitu. Dia nanti yang nyamperin gue. Kan jalan ceritanya begitu ceritanya. Januari apa mau jalan keluar angkasa, buset deh dia. Jangan kasih tahu Sista kalau mau pulang, kasih kejutan aja. Jangan kan langsung di pesan di mana kayak baru kasih pelajaran dia. Najong banget nyamperin. Tabayun kayak udah keder. Lo tahu nggak sih, lo tuh kalau yang komen di sini tuh diliatin tahu satu-satu sama dia. Ntar diliatin, oh si ini komen, si ini komen, oh udah ada di gue nggak, gue blok, gue blok, gue blok gitu. Gue blok, gue blok, gue blok, gue blok, gue blok gitu ya kan. Kaput mau berdamai ya, oh nono, nono damai. Aku tidak mau berdamai ya. Kak, dia sampai nggak bikin-bikin story selfie lagi loh. Kena mental, Shay. Aku ada di dia tapi nggak diblok ya belum aja lu. Ntar lu kena nih, ya kan? Samperin aja gua kan di bakmi. Jangan lupa beli ya. Gua blok. Iya, kan gue blok gitu kan. Terakhir kalau lama-lama kan gua blok gitu kan. Tapi kalau Kino mau ketemu sama Nikita nggak? Ya nggak tahu, kan Niki kan sibuk. Gue juga cuma sebentar nanti di Jakarta. Gue nggak lama-lama kok. Mana nih adek gue masih nontonin gue nih? Hah? Lu diam-diam aja lo Sentosa Bahri lu ya. Udah lo iniin gue lo. A1 A Sinting. Naik dulu lah, kenalan dulu ini sama kurang ajar lo ya gue di decline ya. Kok kurang ajar sama kakak, Dek? Jangan gitu ya, Dek. Ya, ya tanggapannya adalah ya dia bilang katanya ya suruh kabarin gue gitu. Suruh kabarin gue dan jelaskan. Tadinya yang di WhatsApp, tadinya tuh bokap gue tuh WhatsApp gue ngabarin gue bilangnya adalah ya udah kakak jelasin kakak kabarin. Oh, gue bilang no. Gue bilang gitu. Yang harus kabarin, yang harus menjelaskan tuh dia ke Putri. Bukan Putri ke dia, papi. Gue gituin. Malu-malu meong. Emang nih si Osa nih malu-malu meong lu. Osa, Kak Osa, Kak Osa main ke Pusdik apa itu gue nggak tahu deh dia. Dia pokoknya kalau TNI dialah pokoknya juaranya. Kaput nanti matanya minus main HP gelap-gelapan. Bisa aja lu alasan lu ya. Males live sama selebgram viewers 500 doang. Siapa? Ah, viewers. Oh gitu. Jadi harus berapa? Kalau misalkan maunya 1000. Oh, lo ya, minta gua keluarin nih fotonya ya. Minta gua keluarin ya fotonya ya. Hah? Minta gua keluarin nih fotonya nih. Kakak boleh ikutan Hajar Efes gak? Tangan saya gatal juga sih. Jangan Irma, nanti kamu dilaporin. Jangan itu foto circleku. Ini, aduh. Kaput gelap aja cantik. Ah, ngerayu ngana ya. Ngeri kali ke pusdik. Iya, intinya adik-adikku ini, ya kalau Osama itu memang Osama lagi. Kalau Sentosa itu memang dia banyak, alhamdulillahnya memang dia banyak terjun di TNI gitu. Nah, terus kalau untuk Gringo itu dia banyak juga kerjaan di kepolisian. Jadi terus bokap juga ya bokap kan memang memang ini kan repot ribet sama urusan-urusan yang lain gitu. Jadi ya berbagilah sama maksudnya anak-anaknya juga harus bergerak semua gitu.
Di sana apa mati lampu, Kak? Kok gelap banget? Iya, gue lupa bayar listrik. Om, kebetulan cita-cita saya jadi ibu Persit, makanya main sama TNI. Lu, lu enjong ya. Om Rio mana, Kak? Om Rio lagi tugas negara. Ya, Kak, ayo bikin rumah subsidi buat buat TNI dah. Tuh kamu ngomong aja tuh sama si Sentosa, sama si Osa karena memang dia yang dapat project dan dipercaya alhamdulillah sama eh, apa namanya bapak-bapak jenderal dari TNI gitu. Umi, jangan-jangan kamu belum bayar. Iya, tadi kan gue udah bilang, gue belum bayar listrik, makanya mati. Aku bikin proposal kah? Boleh. Nanti kamu kabarin aja tuh DM Osa ya. Maunya Putri nggak usah diladenin si FS itu. Ya gimana ya? Gue harus ngeladenin dia karena dia nyenggol gue duluan kan. Dia mau tes apa ya? Mungkin dia pingin tes keberanian kali ya gitu loh. Dikiranya semua orang dia bisa sama ratakan. Makanya seperti Mbak Tanti ya kan. Mbak Tanti itu ya dia itu intinya taruh dia sebagai netizen yang julid ya gitu kan. Terus udah gitu yang kayak begitu-gitu berani dilabrak-labrak terus sama kayak si ayam apa tuh ya ayam gue gitu berani tuh diancem-ancem tuh kamu jangan macem-macem ya beginilah kamu tuh begini begini wow udah dia profiling kan ya gitu sekarang lo profiling deh gue Fit lo profiling nih gue ya gue pingin tahu kan kemarin lo udah kecil-kecilin gue kan kecil ya kan banyak bacot ya kan banyak bacot. Awas ya, Fit. Tunggu aku loh, Fit, di Jakarta ya. Ingat, nama saya Amanda Putri. Ya, cuma memang saya dikenalnya dengan nama Putri Jimbo. Kalau kamu mau laporin saya, pakai nama Amanda Putri. Karena Putri Jimbo nggak sesuai KTP. Ya, nggak deh. Orang-orang gede juga semuanya punya otak. Nggak bisa lu asal nangis, ya. Nggak bisa lu asal nangis, jual jual cerita sedih, ya. Tuh orang-orang percaya. Karena musuh lo nih banyak, Fit. Mungkin mereka nggak bisa sounding kayak gua begini, ya kan? Mungkin cuma gua, Nikita doang nih sama si Yoke, ya kan? Yang lain tuh pada bisik-bisik, cuy. Ya, bisik-bisik. Oh alah, pantes sepi live-nya ternyata Amanda Putri. Kalau Amanda Manopo baru rame. Setan. Masa ditanggepin kayak gitu laporannya? Fitri mau berangkat ke planet Pluto ngungsi. Kak jangan OP hidung ya nanti hidungnya kayak gua. Ya enggak dong kalau operasi hidung kan hidungnya jadi cakep begini masa kayak gua hero lu ngadi-ngadi deh. Pasti kan gini cantik. Takut kayaknya yang lain makanya bisik-bisik. Iya polisi apa nih? Polisi banyak kasus lebih gede dari ini. Ingo mana Umi nggak tahu. Ngaku punya klub di Bali dasar halu FS. Udahlah, semuanya dia aku akuin sama dia. 500 viewers aja banyak yang nge-record loh. Jangan salah Umi mah. Cie, cie. Osama ada yang ngebelain gua. Kalau dia bilangnya nggak punya aib. Apa nih? Awas nanti jadi adik durhaka lu. Tuh dengerin tuh. Osa lu ntar jadi adik durhaka lu. Umi dua laki-laki. Waktu live tadi siang adik-adik Umi. Iya, kalau Gringo adikku, kalau Rio itu kayak adikku juga. Dia anak angkat mami papi. Enggak, gua musuhnya si anak durhaka. Kirim invoice. Aduh. Sabar ya.
bisnis dia yang beneran yang mana Kak? Ya nggak tahu ya kalau mau ditanya bisnis yang beneran yang mana ya. Soalnya uangnya hasil nipu semua sih. Keder juga gua. Ini masalah FS orangnya udah di dalam sel perasaan habis nembak ajudan. Oh bukan, bukan brother, ya kan? Yang itu beda yang itu, ya kan? Ibu maaf invoice kemarin jangan lupa TF ke rekening aku. Ya nggak ada gue invoice ke lu. Mongki lo gue nggak ada ini juga. Ah, ini dia nih. Kakak doain aku yang lagi berjuang. Iya, iya, oke teman-teman doain Sari ya. Semoga Sari cepat sembuh. Mana orangnya? Mana orangnya tuh? Mana? Aduh, iya sekarang kan bokap gue itu kan ini ya, bokap gue itu orang yang bukan sosialita ya. Bokap gue itu sos apa sosialisasinya tuh tinggi banget, jiwa sosialnya tuh tinggi banget gitu loh. Jadi dia tuh berteman sama siapa aja. Dari mau ibaratnya ya maaf ya, dari mau yang gembel kayak gitu kan sampai pejabat bintang 7 puyer 16 kayak gitu loh. Bokap gua tuh nggak pernah pandang bulu. Selama orang itu respect. Jadi lo respect gua respect gitu. Bokap gue tuh kayak gitu dan malah bokap gue kadang-kadang walaupun dijahatin sama orang, bokap gue sih lempeng aja. Lempeng aja gitu loh. Walaupun kadang-kadang nih anak-anaknya udah kesel gitu kan. Sampai mak gue aja kadang tuh suka ngomong aja tuh kayak ya udahlah, ya udah ntar juga dia kena ininya gitu-gitu, ngerti nggak sih? Ini gelap banget ya. Hmm, udah nih gue mau makan crips gue nih kayaknya nih. Ngoceh, lapar juga gue. Kalau gini kayak lagi nonton dukun gelap semua. Biarin, biarin. Soalnya jujur gue agak-agak risih juga ya, agak-agak risih karena gue dibilangnya kayak kenapa sih muka lo semua yang keluar gitu ya kan? Ya maksudnya risihnya bukan gara-gara buzzer atau nggak gara-gara fake account yang ngatain gue. Teman-teman gue, sampai yang teman SMA lah, sampai yang teman SMP lah. Gue dibilang ini Putri kan, Amanda kan, dibilang gitu. Lu yang pernah sekolah di A, B, C gitu. Iya bener, gue bilang kayak gitu. Lu masih inget gue nggak? Ya itulah yang gue nggak enak ya kan. Gue kan lupaan orangnya. Umi cek kodam, ada gila-gilanya cek kodam. Gelap malas ya udah nggak usah ditonton kalau gelap-gelap. Emang gue ya kan perlu ditonton sama ribuan orang tuh kayak si anak durhaka. Ih, gue sih nggak ini ya. Umi nggak makan mie. Ya, lu pasti di sini kenapa nyuruh gua makan biar terang-terangan kan, biar lu bisa ngeliat gua terang kan. Berasa cek kodam Umi. Kamu Rin Hardiani, kamu nggak ada, ya kamu bersih. Laksa lagi kan nggak mau Umi makan crips coklat, iya lo. Lu ingatnya FS mulu sih sis. Iya, emang dia yang lagi berulah. Masih ngededer di hati gue. Ini di hati loh ngededernya. Padahal mau lihat mukanya Kak Putri yang glowing. Umi gelap-gelapan lagi ngepet dia. Ini gue lagi nunggu ini. Si tuyul-tuyul gue malah tidur bukannya kerja. Kurang ajar ya. Makan mie enak nih, capek ngoceh mulu kan. Kan ada aja loh otaknya. Kak kegelapan juga Umi tetap kelihatan cantik. Lu ada aja nih otaknya semua ya. Suruh gue makan lah, suruh gue ini. Soalnya kalau misalkan gue makan kan nggak mungkin gue gelap-gelap kayak orang gila. Ibu biasa habis live giveaway. Rumahnya partner. Kok nggak tahu gue. Nyalain menyanyi Umi biar nggak gerak tuh. Makan mie kabut set. Jadi kurang ajar ya emang lu pada semuanya ya. Umi bangun cus makan mie. Nggak ada, gue nggak makan mie. Yang ada nanti apa namanya usus gue ini lagi. Aduh, curiga
ini lagi sama suami. Nggak, suami gue tidur ya kali. Gue ganggu si Abi tidur. Iya ya, gue makan crepes gue deh. Terakhir gue lapar juga nih. Aduh, kalian ini ya. Emang loh, crepes. Ingetin ya, kalau gue balik gue mau bawa sih satu dus. Satu koper isi crepes semua. 2 lah ya. Bisa berapa ini? Bisa 1. Air putih, bener air putih. Kita ambil dulu air putih. Oh, kalian mau lihat hasil masakan gue? Hasil masakan uni-uni, hah? Nih, gue kasih lihat nih. Tuh, daging balado ala Putri Jimbo. Ya, sayur asem. Ya, ala kadarnya kalau ini. Nah, ini sup sosis buat anak-anak ya. Udah ya. Oke. Tuh. Aduh. Memang adiknya Gatan. Nah, ya kan? Gue mau ngadep ke pintu cuma takut ada yang nongol di belakang. Nah, udah, gini aja deh. Rambut masih basah, lepek. Kan? Aduh. Ditutup pancing. Umi apa tuh maksudnya? Mie rebus. Enak Umi pakai cabai enggak? Lu suruh gue lama lagi nih. Ini live gue udah berapa menit? Oh, udah baru 30 menit. Nggak ada cicak, nggak ada kecoa. Cuma ada laler kalau musim panas. Ini udah masuk summer jadi ada laler. Hordeng tutup dulu. Udah deh nggak apa-apa dia suka-suka mau ada yang nongol di belakang juga gue bodo amat. Nggak deh. Gue nggak mau. Gue nggak mau lu racunin semua gue suruh bikin mie. Gue nggak mau. Ini crepes gue. Ini makanan favorit gue kalau lagi ngoceh. Tadi gue udah minum. Iya, sale pisang gue mana ya? Kok hilang? Umi jadi biar crepesnya aja nggak mau. Gue ntar gendut. Ini gue belum pakai, guys. Ini gue belum pakai skincare loh ya. Belum banget. Karena gue nanti mau pakai kosmelan gue. Mau gue inin lagi, mau gue kelupas lagi kulitnya. Mau gue peeling. Hmm. Hmm. Kenapa dia tidak berani? Gue rasa sebetulnya bukannya dia tidak berani ya. Karena yang seperti kalian tahu, yang lain aja dia berani. Kenapa dia tidak berani ngoceh-ngoceh tentang gue? Karena gue di posisi yang benar. Gitu loh, gue posisi yang memang disenggol sama dia. Kaput jubirnya si Tagayung mau ditangkap tuh, ya udah biarin aja. Hmm, wah, nih, hmm, hmm. Ntar gue bawa banyak ke Jakarta. Ntar gue bagi-bagiin. Satu orang satu aja. Nah, kalau kerja open PO Crips dong, ada gila-gila loh. Tuh kan, gue baca ini mie goreng, deh Umi pakai telur pakai langsung perut gue kerur.
Jualin, ngapain gue jualin? Gue bagi-bagiin. Enak aja lu gue jualin. Merek apa ya? Toscano. Hmm, ntar ya. Sekarang kan nih, apa ya? Catnya si itu kan, catnya si anak durhaka ya. Nanti kalian, gua kasih tahu catnya si Isa Zega, ya. Jadi kalian tolong jangan abis itu kalau udah ngeliat chatnya, kalian tolong jangan bahas lagi tuh Isa mau penistaan agama kayak mau apa bukan urusan gue. Karena menurut gue ya kalau dia mampus juga lu nggak bakal diajak, lu nggak bakal ngikut. Mm-mm. Houston, udah lu jangan percaya sama sama si Osa. Kayak gitu loh ceritanya ya. Jadi dia sudah minta maaf, dia sudah menjelaskan, dan gue juga sudah menjawab, dan itu nanti akan gue posting air putih benar. Gue diingetin, minum air putih gue diingetin. Ih, mau ditangkap kayak dia udah ada harus tahu. Kayak gue nih, ya kan kayak gue ngoceh-ngoceh, ya kan, gue posting mukanya si anak durhaka. Kalau dia bener laporin gue sampai Jakarta gue mau ditangkap nggak apa-apa, karena apa? Ya itu resiko, gitu loh. Crips, Crips, ya Crips. Ya. Toscano coklat fillet crepes. Iya udah jam 1. Nggak ada mie oyeng nggak ada mie oyeng. Nggak mau. Nggak ada Indomie telur juga nggak ada udah nggak ada. Ah udah nggak ada. Mm, mm, mm. Lo bikin gue gendut. Nggak mau ah udah. Hmm, crepes, crepes. Oh, emang sesuai sunnah ya? Hmm. Ada adem sari di warung. Adem sari, tolak angin, tolak bala, tolak miskin, tolak aja di anak durhaka. Adi tolak semua, Adi. Enggak. Enggak ada tuh. Enggak ada Indomie pakai cabai dipotong-potong ada. Mm-mm. Wah, ya ajang-ajang lo hengkang. Di sini udah banyak yang ingetin gua. Minum ya kan, makan tuh. Udah banyak yang ingetin gua. Lo pergi jeng, lo hengkang jeng. Hmm. Iya, biarin aja. Terserah dia mau. Gua baru takut sama dia. Ya, kalau di belakangnya dia ada malaikat pencabut nyawa. Gue mundur. Ya, karena gue belum mau mati duluan sebelum dia yang mati. Nggak mau gua. Ada abangku ini. Enggak, cuma 5 menit. Nyampe Jakarta gue lumpuh lagi ya. Gue lumpuh lagi. Gue nggak mau. Kata gelas di depan mata gue. Jang, tolong ambilin, Jang. Kayak gitu. Itu namanya menikmati keadaan. Kurang ajar.
bablas jadi Yoke Semok. Beneran. Ah.